Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, nabiyina wa habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat keluangan waktu. Pada hari ini kita telah tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan bagian dari kewajiban sebagai seorang muslim, dan ibadah puasa itu pahalanya Allah langsung turunkan tanpa perantara, sehingga kita harus bisa melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya. Ala kulli hal, pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini mari sejenak kita introspeksi terkait apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai bentuk perbaikan diri menyongsong datangnya bulan Ramadan, sehingga kita bisa siap menjadi bagian dari ahlul Quran, ahlul ibadah yang harus kita optimalkan di dalam menjalankannya, karena ini bagian dari kewajiban kita, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa seseorang ketika ingin sukses di dalam menjalankan puasa ini tentunya mempunyai dasar-dasar untuk bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sukses di dalam menjalankan Ramadan adalah dambaan bagi setiap umat. Sukses untuk bisa mengerjakan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan adalah dasar untuk menuju kesuksesan dunia akhirat. Untuk itu, mari sejenak kita merenung bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa yang penuh dengan hikmah. Sebuah perjalanan yang cukup panjang di dalam mengarungi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses di bulan Ramadan dengan persiapan yang cukup matang. Diawali dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, hingga masuk di bulan Ramadan, Rasulullah sudah menyiapkan segala-galanya, baik fisiknya, baik ibadahnya, dari maliyahnya untuk keluarga. Yang perlu kita sikapi pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita bisa juga ikut sukses di dalam menjalankan perintah Allah yang satu ini. Saudaraku yang saya hormati, yang berbahagia, ketika kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa, tentunya kita juga paham terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Puasa tidak hanya sekedar menjalankan ibadah, tetapi rangkaian-rangkaian yang bisa menjadikan puasa kita diterima oleh Allah, itu juga harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu fisik kita. Fisik adalah bagian
yang paling vital di dalam menyambut bulan Ramadan. Fisik kita kuat, maka ruhiyah kita harus kita barengi dengan kekuatan-kekuatan. Fisik ini kita jaga agar jangan sampai bulan Ramadan mengganggu aktivitas ibadah kita. Jangan sampai fisik kita lemah sehingga di bulan Ramadan mengganggu aktivitas kita. Banyak orang yang startnya dimulai dengan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah, tetapi ketika sudah menjalani sekian hari, sekian pekan, dia sudah mulai lemah dikarenakan fisiknya sudah terforsir. Untuk itu persiapan fisik ini perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, persiapan ruhiyah kita. Sebelum Ramadan kita sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan beribadah kepada Allah. Barangkali nilainya agak kurang ketimbang di bulan Ramadan ini. Nilai-nilai ibadah termasuk membaca Al-Quran, sholat sunnah rawatib, sholat berjamaah di masjid, dan juga puasa-puasa sunnah yang mungkin belum maksimal kita lakukan. Maka di bulan Ramadan ini untuk penguatan ruhiyah kita, maka segalanya harus bisa kita tingkatkan sehingga kekuatan ruh akan semakin besar. Hasilnya apa? Maka kita akan bisa merasakan nikmatnya puasa ketika ruhiyah kita ini kuat. Yang ketiga, pemirsa yang berbahagia, yaitu persiapan maliyah, harta. Ini penting. Bukan saat di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh di dalam mencari harta, tetapi di saat bulan Ramadan ini kita seimbangkan. Yang selama ini kita sudah melakukan secara besar-besaran di dalam mencari maliyah, ketika bulan Ramadan ini kita sudah mulai menyeimbangkan antara ibadah dengan pekerjaan, antara puasa dengan pekerjaan. Karena apa? Maliyah ini untuk keluarga yang sebelumnya persiapan-persiapan kita masih kurang, apalagi di saat pandemi saat ini banyak keluhan-keluhan tentang maliyah, tentang harta. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan ini, mari kita singkirkan keluhan itu. Kita tetap optimis, kita tetap optimal di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga mencari rezeki dan beribadah menjadi tawazun atau seimbang. Pemirsa yang berbahagia, yang terakhir yang perlu tersampaikan pada kali ini yaitu kita harus menjaga puasa kita agar tidak sia-sia. Kita bisa ibadah tapi puasa kita sia-sia. Bahkan kita puasa pun bisa jadi puasa kita sia-sia. Yang harus kita sikapi yaitu yang pertama, barang siapa berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena ihsan, karena ketakwaan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Wa qala man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri menegakkan salat, beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan,
karena iman, karena ihsan, karena Islam, karena takwa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah lalu. Kemudian jangan sampai puasa kita itu setelah bersungguh-sungguh ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Inilah pemirsa yang berbahagia, kita sukseskan diri kita untuk bisa meraih kemenangan melalui kiat-kiat puasa yang sedikit ini, dan masih banyak lagi yang harus kita pelajari dalam rangkaian menjalankan ibadah puasa dengan bersungguh-sungguh agar puasa kita itu sukses, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana janji Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di akhir hayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian semua itu bertakwa. Siapa? Mereka-mereka yang mampu berpuasa dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.